Selamat pagi para sahabat yang terkasih. Salam sehat. Semoga semua tetap kuat dan terberkati hari ini. Di awal hari baru ini, mari kita menyiapkan hati kita untuk menerima nutrisi rohani dari sabda ilahi. Maka mari kita menyiapkan hati untuk menerima sang sabda yang menjadi kekuatan bagi kita untuk menjalani tugas perutusan kita hari ini, khususnya dalam memberikan kesaksian tentang iman kita akan Dia yang menyelamatkan kita. Maka mari kita mengawali dengan tanda kemenangan Kristus permenungan kita pagi ini, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus Kristus, Engkaulah Sang Juru Selamat kami. Kami bersyukur Engkau telah mengantar kami melewati malam sehingga boleh melihat hari baru ini. Kini berkatilah kami ya Tuhan, dan bersabdalah kepada kami, sehingga sabdamu menerangi jalan hidup kami, para murid-Mu, khususnya dalam memberikan kesaksian hidup dalam tugas, perutusan, dan pelayanan kami masing-masing sepanjang hari ini, khususnya di tengah situasi pandemi ini. Engkau kami puji ya Tuhan kini dan sepanjang masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Para sahabat yang terkasih, hari ini Bunda Gereja mewartakan kepada kita sabda Allah dari Injil Yohanes bab 15 ayat 26 sampai bab 16 ayat 4a. Saya bacakan kutipan perikopnya. Jikalau penghibur yang akan kuutus dari Bapa datang, yaitu Roh kebenaran yang keluar dari Bapa, Ia akan bersaksi tentang aku. Tetapi kamu juga harus bersaksi, karena kamu dari semula bersama-sama dengan aku. Semuanya ini kukatakan kepadamu, supaya kamu jangan kecewa dan menolak aku. Kamu akan dikucilkan, bahkan akan datang saatnya bahwa setiap orang yang membunuh kamu akan menyangka bahwa ia berbuat bakti bagi Allah. Mereka akan berbuat demikian karena mereka tidak mengenal baik Bapa maupun aku. Tetapi semuanya ini kukatakan kepadamu, supaya apabila datang saatnya, kamu ingat bahwa aku telah mengatakannya kepadamu. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudariku yang terkasih, hari ini Tuhan Yesus menyapa kita kembali dan mengingatkan bahwa setelah Roh Kudus diutus untuk bersaksi tentang Dia yang telah diutus Sang Bapa untuk menyelamatkan dunia ini, untuk mengasihi kita semua, kita pun para murid yang telah dibaptis juga diutus untuk memberikan kesaksian. Memang ini salah satu tugas yang berat. Saya pun harus mengakui, memberi kesaksian tentang iman itu bukan tugas yang ringan, tapi bukan tugas yang mustahil. Kalau kita sungguh-sungguh mau konsekuen menjadi murid Tuhan, ini adalah bagian dari hidup kita. Maka Santo Petrus dalam salah satu suratnya menegaskan bahwa kita harus siap sedia memberikan pertanggungjawaban atas pengharapan yang ada pada kita. Karena pengharapan kita letakkan pada Kristus. Maka kita pun diminta pertanggungjawaban. Dan ini wujudnya secara konkret hari ini ditegaskan oleh Tuhan Yesus bahwa kita diutus menjadi saksinya. Dan inilah salah satu tugas yang berat bagi kita, tetapi tugas yang menantang kita untuk semakin memiliki keberanian dalam melakukan, mewujudkan apa yang benar yang diajarkan oleh Tuhan Yesus dan mengatakan kebenaran itu. Maka
untuk melaksanakan tugas ini, tentu kita tidak mampu melaksanakan tanpa bantuan ilahi. Maka Tuhan mengutus Roh Kudus. Tapi kita pun yang telah menerima Roh Kudus melalui baptis diundang dan diutus untuk berpartisipasi menjadi saksinya di tengah dunia ini, menjadi garam dan terang di tengah dunia ini, dimanapun kita diutus, apapun yang kita lakukan. Maka memang melaksanakan kesaksian ini mengandaikan dan menantang kita semua untuk bertumbuh dalam iman, sehingga iman ini sungguh mampu kita wujudkan dan kita ekspresikan secara konkret dalam tutur kata kita, dalam tindakan kita, dalam relasi kita dengan sesama dimanapun. Maka selalu saya mengatakan, ketika di dalam rumah kita buat tanda salib besar-besar, ya kelihatan sekali. Begitu melangkah sedikit keluar pagar, kita makan di pinggir jalan, makan di restoran, tanda salibnya lebih kecil. Ya, ini barangkali hanya di muka saja. Tapi kalau kita sudah pergi lebih jauh lagi dan di sana seorang diri, tanda salib di diskon. Ini hanya di dahi saja. Karena kita tidak mau diketahui identitas kita bahwa, oh, you are Catholic. You are Catholic. Oh, kamu orang Katolik ya. Ini kadang-kadang mengganggu kita, membuat kita tidak nyaman. Ini belum datang situasi yang digambarkan oleh Tuhan Yesus. Ada orang akan menganiaya kita, menghina kita, bahkan melakukan tindakan kekerasan terhadap kita karena iman kita, karena kita mengakui Yesus. Maka memang tidak mudah, tapi inilah tantangan iman kita di tengah perubahan zaman ini dan di tengah suasana hidup kita saat ini. Maka saya ingat bagaimana seorang frater mengalami bahwa keberaniannya, meskipun tidak secara sadar melakukan kesaksian ini, itu berbuah nikmat. Konon dia mengadakan perjalanan, lalu di suatu tempat dia makan di restoran. Memang sebelum makan sebagai frater, sebagai calon imam, pasti dia membuat tanda salib dan berdoa. Lalu dia nikmati makanan yang begitu lezat. Setelah itu dia ke kasir hendak membayar. Tiba di kasir itu dia menyalurkan sejumlah uang dan kasir mengatakan, "Mas, sudah ada yang bayarkan." Dia sendiri bingung, siapa? Bilang, tidak tahu, pokoknya ada orang tadi yang membayarkan. Dia merenung-renungkan itu, mencari-cari tahu siapa yang membayarkan dia. Dan karena apa dia dibayar? Ditraktir, makan gratis, sudah enak lagi. Pasti makannya pasti lebih enak karena gratis. Apalagi sebagai calon imam, uang saku terbatas, makan gratis, liburan dinikmati, makan lebih nikmat lagi. Kemudian dia sadar, mungkin dia mengatakan ketika makan dia membuat tanda salib, sehingga mungkin ada umat yang melihatnya langsung mengatakan, wah, ini barangkali orang Katolik, dan kelihatan pada tampangnya barangkali terpancar nih calon imam. Akhirnya dibayar, dan sampai hari ini dia tidak tahu siapa yang membayar, mentraktir dia dengan makanan yang selesai itu. Saudara-saudaraku yang terkasih, kesaksian hidup yang kita lakukan memang tidak mudah, tetapi buahnya jelas. Ini hanya contoh sederhana. Masih banyak saudara-saudari kita, para sahabat kita yang sungguh memberikan kesaksian iman melalui hidup Kristen yang sejati. Tidak sedikit saya berjumpa dengan orang tua yang menjadi single parent, yang ditinggalkan oleh pasangan hidupnya. Dan beberapa dari mereka ini adalah seorang ibu yang setia mendidik membesarkan anaknya tanpa didukung oleh suami, karena suami sudah pergi, entah menggondol perempuan lain atau istri orang, atau digondol oleh perempuan lain. Si ibu ini setia membesarkan anaknya, dan akhirnya keluarganya terberkati meskipun tanpa kehadiran
sang suami. Dia mampu mendidik membesarkan anak secara Katolik. Ini wujud konkret kesaksian hidup Kristiani. Iman yang hidup dalam pengorbanan karena cinta. Maka saya yakin dimanapun kita diutus oleh Tuhan, apapun status kita dan kondisi kita saat ini, kalau kita mau memberi kesaksian, ada banyak ruang, medan, banyak area di mana kita mampu melaksanakan tugas perutusan kita menjadi saksi Kristus. Lebih-lebih untuk kita semua yang sudah menerima sakramen penguatan, sakramen Krisma. Dengan rahmat ini, rahmat sakramental ini, kita diutus menjadi saksi Kristus. Hari ini, esok, sampai akhir hayat kita. Semoga kita setia menjadi saksi Kristus, termasuk untuk yang bergumul dalam hidup perkawinan, tetap setia meskipun banyak pengorbanan. Disitulah saudara-saudari, pasutri menghayati kesaksian hidup Kristiani dengan pengorbanan yang tidak sedikit, tetapi buahnya jelas. Tuhan sendiri yang akan mengganjar kita dengan kebahagiaan dan kelimpahan berkat-Nya. Selamat para sahabat, Anda semua diutus menjadi saksi Kristus. Tuhan
memberkati kita semua.